Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian yang beribadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena hanya dalam anugerah Tuhan kita dapat bersama-sama dalam kesempatan ibadah hari ini. Saudara-saudara, kita bersyukur karena dari waktu ke waktu atas kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita kembali datang kepada Tuhan dengan kerinduan kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Setelah saya menyaksikan suasana mulai banyak berubah di ruangan ini, ya pasti biasanya tidak ada warna yang merah ya. Nah hari ini dalam menyongsong Imlek, saudara kita ada foto bus di bawah dan juga kita melihat beberapa rekan-rekan pakai baju merah. Saya juga ingin melalui kesempatan ini mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada saudara-saudara sekalian. Kalau dalam bahasa Mandarin itu kita katakan, "Wi daja bai ge zao nian, Santi Sifu women ya." Fungsi Sinian Mongan ya. Mari kita berdoa, saudara-saudara, kita mohon kepada pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur atas kesempatan pagi ini kembali kami datang kepadamu. Ya Tuhan, kami rindu saat kami datang, kami mendengar Tuhan Kau berkenan berbicara kepada kami. Dalam segala pergumulan dan dalam segala situasi kondisi yang tidak kondusif barangkali dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Betapa kami rindu ya Tuhan, kami dapat berteduh di hadapan-Mu. Dan sesungguhnya Tuhan, kami merindukan Tuhan Kau memberikan pencerahan kepada kami. Saat kami mendengar firman-Mu Tuhan, berilah kami hati seorang murid yang belajar firman-Mu. Beri kami hati seorang hamba yang mendengar firman-Mu dan mentaati firman-Mu. Memohon kepadamu Tuhan, menolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangannya. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai dan Roh Kudus sendiri yang memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan secara pribadi Tuhan, Engkau memberkati kami saat kami menanti di hadapan-Mu seperti Maria yang menanti-nantikan-Mu Tuhan. Engkau bahkan berikan bagian berkat-Mu yang terbaik untuk kami dapat hari ini dikuatkan, diteguhkan kembali. Kami berdoa dan mohon berkat-Mu saat ini untuk setiap kami yang mendengar firman-Mu dan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membahas satu tema yang juga menjadi kerinduan tentunya jemaat GLC ya, untuk menjadi anggota kelompok kecil. Saya tidak bertanya lagi, ada berapa banyak yang sudah menjadi anggota kelompok kecil. Tadi pagi saya sudah mendengar pimpinan atau yang sudah menjadi kelompok kecil menyanyi ya, lagu yang khusus diciptakan oleh Pak Pendeta So ya. Saya baru tahu Pak Pendeta So punya talenta menciptakan puji-pujian juga ya. Luar biasa. Saudara, saya senang sekali dalam kesempatan ini bisa ketemu juga dengan banyak teman-teman lama ya, yang sudah lama tidak ketemu, dan senang juga bertemu dengan banyak yang baru hari ini. Tapi saudara-saudara, kerinduan menjadi kelompok kecil, anggota kelompok kecil ini menjadi sesuatu yang juga menentukan sekali kehidupan bergereja dan berjemaat. Saudara, kita menyadari bahwa baik kelompok kecil maupun kelompok besar itu adalah sama-sama, saudara, adalah di dalam satu kesatuan orang percaya. Saudara, kalau kita memperhatikan kata gereja ya, atau eklesia yang sering juga diterjemahkan sebagai gereja, menggambarkan komunitas orang percaya yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk hidup dalam iman dan persekutuan. Saudara, ini tentu tidak hanya sekedar satu ungkapan, tetapi Tuhan telah menebus umatnya dan dipanggil untuk bersama-sama. Saudara, lalu mengapa kita harus menjadi anggota kelompok kecil, saudara? Bukankah anggota kelompok besar lebih besar, saudara ya? Kita sadar bahwa big is attractive ya, but small is beautiful ya. Kecil itu kadang-kadang menolong kita untuk bisa lebih menikmati satu suasana keakraban yang bisa terjalin. Saya kira bukan hanya sekedar kenikmatan, tapi suatu tempat di mana kita bisa menjalin persekutuan dan bertumbuh bersama. Saudara, kalau kita memperhatikan kira-kira kehidupan bergereja itu seharusnya ada sesuatu yang membawa kita bersama-sama hari ini. Ya, tidak hanya sekedar saudara kepingin datang dan saudara datang, tak kepingin juga tidak datang, saudara ya. Dan saudara telah memilih satu tempat tetap di mana saudara menjalin persekutuan di dalam kehidupan bergereja. Saudara menjadi anggota keluarga Allah, saudara. Itu tidak hanya sekedar dan ala kadar. Karena kita semua adalah anggota dari satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kita semua menerima Roh Kudus yang sama. Allah memanggil kita untuk memiliki pengharapan yang sama.
Kita semua memiliki satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Kita semua memiliki satu Allah dan Bapa. Kita semua dipanggil untuk masa depan yang penuh kemuliaan. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini bukan satu kehidupan yang mudah, ya. Satu kehidupan yang penuh dengan tantangan, ujian, dan pencobaan itu silih berganti datang dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita hari ini bisa datang, saudara, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi saudara-saudara kita yakin itu karena anugerah Tuhan. Saudara, setiap kali kita datang beribadah, hati kita penuh dan limpah syukur. Karena itulah yang membuat kita datang bersama-sama. Saudara, itu luar biasa, saudara-saudara. Bisa datang beribadah aja luar biasa. Karena itu satu hal yang menyatakan bahwa karena anugerah Tuhan, saya ada di sini. Lebih daripada barangkali segala hal yang barangkali yang mungkin pertemuan-pertemuan yang biasa sepanjang minggu yang kita lalui. Bertemu dengan teman-teman, atau mungkin lebih dikaitkan dengan saudara-saudara seiman, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kita menyadari dalam pengakuan iman kita adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dalam setiap minggu kita membacakan pengakuan iman rasulim yang menjadi pengakuan iman kita. Dan itu sepanjang abad gereja menyatakannya yang sama. GKY berusia 80 tahun ini. Dan selama 80 tahun kita tidak pernah, saudara ya, mengubah iman kita. Tetap adalah iman kepercayaan yang sama. Saudara, tadi kita ucapkan, saudara menjadi bagian daripada kesatuan pengakuan iman. Saudara, kita juga berada di tempat ini karena relasi. Relasi ini bukan karena kita berasal dari tempat yang sama. Saudara, saya dalam kebaktian pertama tadi, saudara, saya bertemu dengan yang dari Mangga Besar, yang dari gereja-gereja Puri, dari gereja lain, saudara, yang berkumpul di tempat ini. Tapi saudara, saat kita bersama-sama di dalam gereja, saudara, dalam keluarga Allah, kita bukan orang lain, saudara, kita disebut saudara seiman. Saudara tidak pernah mendengar lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara dinyanyikan sebagai Dalam Yesus Kita Sepupu satu kali atau dua kali, ya. Saudara, kita adalah anggota keluarga Allah. Itu yang luar biasa, saudara, karena tidak dapat kita menikmati suasana yang seperti itu, saudara, dalam kehidupan kita yang di luar. Saudara-saudara, ini relasi, saudara, yang membuat kita bisa menikmati satu hal yang merupakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu persekutuan. Persekutuan itu adalah satu relasi yang kita bangun di dalam kehidupan iman kita. Dan disinilah tempat yang kita saling ini panjang, saudara ya, saling memperhatikan, saling menasihati, saling mengasihi, dan banyak lagi saling-saling yang lain, saudara ya. Tapi saudara, kita juga menyadari bahwa sebenarnya hidup ini tidak sempurna. Mengapa, saudara? Kita yang masih dalam kedagingan ini masih banyak egonya kita, masih banyak kemauan kita. Kadang-kadang kita juga bisa terbelenggu di dalam satu dan lain kebiasaan yang tidak mudah untuk kita mengalami kemenangan. Saudara, kita juga hidup di dalam dunia yang penuh dengan berbagai ujian dan pencobaan. Satu kehidupan yang keras, saudara-saudara, satu kehidupan yang tidak mudah. Betapa kita butuh sekali, saudara-saudara, persekutuan ini memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, saya ibaratkan kita seperti berkelana, ya, bernavigasi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kerusakan ini. Kelihatannya bagus dunia ini, saudara, tapi saudara menyadari satu hal dari dulu sampai sekarang, saudara. Dunia ini tetap sama menghadapi permasalahan yang sama, saudara. Saudara, kalau saudara menyadari bahwa bagaimana kehidupan hari ini, saudara-saudara, dengan segala kemajuan teknologi dan segala permasalahan yang ada, saudara, tidak heran, saudara, ya, kalau kita melihat bahwa segala kenikmatan itu ditawarkan pada kita menjadi produk-produk zaman hari ini. Tapi saudara, manusia tetap, saudara, memiliki kekosongan, ya, dalam penantian yang panjang untuk menantikan sesuatu yang tidak bisa memuaskan hatinya. Suatu kekosongan yang sangat besar yang tidak bisa dipuaskan oleh hanya sekedar materi dan tidak bisa disekedarkan untuk makanan dan minuman. Kita sadar bahwa hidup ini sementara sekali. Tapi dalam kesementaraan ini kita juga hidup di dalam berbagai permasalahan. Ya, ada orang yang depresi karena tekanan kehidupan yang begitu berat. Ada orang yang hidup tiap hari dalam ketakutan, kekhawatiran.
Saya pernah tanya kepada ibu-ibu, ibu-ibu khawatir apa yang Jakarta? Saudara, jawabannya praktis sekali, khawatir banjir, Pak. Ya, kalau kita mendengar media sosial yang memberitakan bahwa akhir-akhir ini ada kemungkinan tahun ini terulang seperti tahun 222 yang lalu ya, 2002 yang lalu, Februari lagi. Nah, ini udah deket banget, saudara-saudara ya. Saudara, ada kekhawatiran yang seperti itu. Jakarta akan tenggelam dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, saudara ya. Masalah bencana alam dan lain sebagainya. Kita tidak terbayang, saudara-saudara ya, hidup manusia yang seperti itu, dan dalam waktu yang tidak kita pernah duga, tapi terjadi. Jeju Airline yang dimana orang pulang dari liburan, kembali ingin bertemu dengan keluarga yang ditinggal dalam waktu yang tidak mereka ketahui, saudara. Semuanya menjadi sesuatu yang sangat tragis, saudara. Banyak orang yang marah terhadap hidup ini, saudara, karena banyak permasalahan. Waktu kita marah, saudara, kita berupaya untuk kita menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Makanya kita marah, saudara ya. Dan kadang-kadang kemarahan itu tidak bisa surut karena kita membelenggu diri kita di dalam kesalahan waktu yang lalu. Ada orang yang kesepian di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah hiruk pikuknya manusia. Begitu banyak orang yang merasa sendiri, yang tidak diperdulikan. Banyak orang tua yang merasa ditinggalkan. Banyak orang-orang yang sudah tidak berdaya lagi pada saat-saat tertentu, yang merasa dia tidak dipedulikan. Banyak orang yang menyesal tentang kesalahannya waktu yang lalu, sehingga hidup di dalam satu penderitaan hari ini, saudara. Dan oleh sebab itu, hidup ini penuh dengan keputusasaan, saudara. Hal yang saya sebutkan masih banyak lagi, saudara. Saudara, menurut catatan WHO, saudara, satu hal yang mengejutkan, saudara. Dikatakan bahwa di dunia ini ada kurang lebih 970 juta orang yang hidup di dalam mental disorder, saudara. Kemudian dikatakan kebanyakan mereka adalah depresi, saudara. Kekhawatiran. Saudara, kekhawatiran itu menghantui kehidupan kita hari ini di tengah-tengah segala kenikmatan yang ditawarkan kepada kita. Dan dikatakan, dikhawatirkan 1 dari 4 orang kemungkinan bisa mengalami sakit mental, saudara. Saudara, tapi ada catatan WHO juga, dikatakan tidak termasuk yang GLC, saudara. Ya. Saudara-saudara, kita bersyukur sekali ya, kita berada di dalam Tuhan. Kita tidak lepas daripada masalah yang ada dalam dunia. Dunia lagi susah, kita juga terkena dampaknya, saudara. Tidak ada yang bisa lari, saudara-saudara. Dan begitu banyak orang yang mengalami mental disorder, dikatakan tidak mendapatkan pertolongan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, gereja begitu penting sekali, bukan hanya menjadi simbol satu agama, tapi gereja, di dalam gereja itulah kita melihat, di situ harus terjadi sesuatu yang tidak kita peroleh di dunia ini. Filipi pasal 2 ayat 1-5, saudara, mencatat satu catatan yang saudara tidak menemukan catatan ini di WHO, dan saudara tidak menemukan catatan ini di dalam penelitian-penelitian. Saudara, dalam firman Tuhan kita diberikan suatu penguatan seperti ini. Filipi pasal 2 ayat 1-5 berkata demikian, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat dan 5, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, kita coba mencari ya sesuatu esensi di dalam pembahasan firman Tuhan atau renungan firman Tuhan ini. Saudara, ada 5 hal yang dikatakan yang tidak ada di dunia. Ada, ya. Ini ada 5 kali, saudara ya. Yang tidak ada di luar, saudara. Ada nasihat. Ya, tentu nasihatnya berbeda barangkali ya. Saudara, hari ini dunia sangat membutuhkan saudara nasihat. Saudara, kalau tiap hari memulai hari yang baru, kira-kira apa yang saudara cari, saudara?
Ya bangun tidur yang dicari apa saudara? Handphone, saudara. Cari ada enggak yang message yang datangnya tiba-tiba ada message yang masuk dikatakan makan buah, minum air dan lain sebagainya. Saudara, saya tidak bisa hafal tuh tiap hari berbagai ya, karena media sosial begitu mudah dalam gerakan jari kita, tangan kita satu message bisa keliling dunia, saudara. Wah ini buru-buru disampaikan kepada keluarga terdekat, awet muda, hidup sampai 100 tahun, apalagi saudara, cepet-cepet di message ya. Saudara, kita menasihati melalui segala fasilitas hari ini, saudara, dalam kemajuan high-tech. Tapi saudara-saudara, dunia tidak hanya membutuhkan hal itu, saudara. Kalau ada sesuatu bahaya, saudara, dikaitkan dengan penipuan, barangkali manipulasi dan lain sebagainya, kita cepat-cepat tobat ya. Hati-hati modus ini dan modus tidak habis-habisnya, saudara. Tapi dunia tidak hanya membutuhkan itu, saudara. Dunia membutuhkan sesuatu yang jauh lebih dibutuhkan, yang tidak hanya sekedar kehidupan yang sementara ini. Dunia membutuhkan sesuatu, saudara-saudara, yang sangat esensi dalam hidup kita. Firman Tuhan, saudara. Kepastian tentang hidup ini. Janji-janji dalam firman Tuhan. Saya khawatir sekali, saudara, kita mengirim begitu banyak message keluar, tapi barangkali tidak ada satu yang berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak katakan bahwa semuanya tidak butuh. Saudara, kita butuh, saudara, kelompok orang-orang tertentu yang dimana kita kenal dengan baik. Kita mungkin tidak bisa mengenal semua orang di gereja. Tapi ada kelompok kecil di mana kita sering berbagi, saudara. Saya tidak katakan hanya kelompok kecil saya, yang lain tidak boleh terima. Tidak begitu, saudara. Tapi maksud saya, setidaknya ada kelompok kecil yang memperhatikan kita. Saudara, gereja kadang-kadang juga mengalami berbagai pergumulan karena merasa tidak diperhatikan. Datang dan pergi seperti Lone Ranger, saudara ya. Sendirian gitu. Tidak dikenal, datangnya, pulangnya juga tidak dikenal. Saudara, bisa terasa seperti itu. Saudara, kita belajar untuk bisa memberi perhatian. Seorang ibu yang pernah ketemu saya, dia katakan, Pak, saya kecewa kepada gereja, Pak. Waduh, saudara, kalau gembala dengar kata itu, saudara, kita itu hatinya miris sekali ya. Apalagi ini, saya merasa gereja ini kurang kasih, Pak. Ya. Terus, saudara, tentu kalau orang lagi nggak senang hati itu banyak, saudara. Jangan ditanya lagi selanjutnya, pasti panjang, saudara, bisnisnya itu ya. Terus dia katakan, saya mau cari gereja lain aja, Pak, yang banyak kasihnya. Saya bilang, aduh Bu, saya sedih banget, saya minta maaf kalau Ibu tidak merasa dikasih dalam jemaat ini ya. Tapi Ibu, ingat saya, banyak gereja juga sama, Bu. Banyak gereja itu tidak kelebihan kasih, tapi kekurangan ya. Kalaupun Ibu cari satu gereja yang ada kasihnya, habis Ibu terima kasih itu tidak ada lagi kasihnya, dia udah habis gitu, Ibu ambil semuanya. Maksud saya, Bu, kita tidak hanya ingin diperhatikan, tapi marilah kita belajar memperhatikan. Dan kalau kita berani memperhatikan orang lain, dan setiap kita belajar memperhatikan satu aja orang misalnya, tidak banyak orang dalam kelompok kita. Ketemu minggu ya nanti ya, di GLC ya, habis itu kita keluar makan bakso barengan misalnya, ya ini cuma guyonan, saudara. Tapi barangkali itu menolong sekali membuat saudara merasa di gereja ini tidak sepi ya, ada orang yang saya bisa ajak berbagi gitu. Nah itu pentingnya, saudara. Atau saudara katakan, saya mau sharing sesuatu. Ya ada sesuatu yang kita bisa berikan, saudara. Ada penghiburan kasih. Di situ terjadi, saudara, pada waktu sepanjang minggu ini kita penat dengan berbagai kegagalan di dalam usaha pekerjaan. Di tengah-tengah kekhawatiran, apakah usaha saya bisa berjalan dengan baik? Apakah saya akan kehilangan pekerjaan saya? Kekhawatiran yang membuat kita selalu was-was tentang bagaimana keluarga kita. Tapi ada penghiburan kasih di mana kita tahu Allah tidak pernah, sekali-kali pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, kalau kita tidak percaya perkataan itu, bagaimana mungkin kita katakan kita seorang yang beriman kepada Tuhan? Kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kita. Ini bukan bagi orang yang kekurangan. Orang yang selebih apapun, kasih karunia Tuhan itu selalu cukup bagi dia. Karena saudara, perkataan ini adalah perkataan untuk semua orang. Jangan kira kita yang kurang-kurang dalam hal materi, tapi banyak orang yang berlebihan dalam materi pun tetap kekurangan, saudara-saudara. Kurangan sesuatu yang dikaitkan dengan kasih karunia Tuhan. Ada persekutuan dalam roh, bisa saling mendoakan satu dengan lain. Saat saudara paling sulit,
Ada yang mendoakan. Saudara, tadi pagi ada seorang saudara yang mengirim SMS, teman doa saya, saudara, jemaat biasa. Dia kata, Pak Freddy, saya lagi doain Pak Freddy pelayanan di KLC. Saya coba bisa bayangin, saudara ya. Hati saya begitu dikuatkan, saudara-saudara. Karena saya tahu, mimbar ini saat saya melayani, bukan sekedar saya menyampaikan apa yang saya telah persiapkan. Tapi ada orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh mendoakan supaya saudara diberkati hari ini dalam firman. Saudara, saya menyadari bahwa kita itu semua terbatas. Ada kasih mesra, tidak pura-pura, saudara-saudara. Saudara, kita bisa basa-basi di dalam dunia ini. Saudara tahu orang-orang yang dilayani di marketplace, saudara. Mereka itu dilatih bagaimana tertawa dengan baik. Saudara pernah dilatih bagaimana ketawanya bagus, saudara ya. Ketawa itu sekedar bibir bergerak, kulit bergerak, saudara. Tapi ada tertawa yang dianggap seperti satu welcome, saudara. Welcome drink, not always welcome drink, saudara. Not always a real welcome, tapi saudara itu adalah technical welcome, saudara. Karena itu adalah pelayanan yang diberikan oleh dunia. Sayangnya saudara-saudara kita di dalam gereja yang memiliki sesuatu yang sebenarnya, tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh menggumuli itu dan minta tolong kepada Tuhan untuk kita sanggup mengasihi seorang dengan yang lain dengan kasih. Saya tidak katakan gereja sempurna, saudara-saudara, karena gereja terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna seperti saya dan saudara. Sehingga kita tidak bisa mengharapkan semuanya sempurna. Kita harus bisa mengalami kemenangan itu pada waktu kasih karunia Tuhan itu menguatkan kita. Saudara, dikatakan ada belas kasihan. Kalau dunia yang tidak berbelas kasihan, dunia berbicara gigi ganti gigi, saudara. Dunia berbicara tentang 50-50, paling tidaknya win-win solution, saudara. Dunia berbicara tentang transaksi, keuntungan, saudara. Tapi ada perasaan belas kasihan itu seperti yang dikatakan oleh Yesus. Dikatakan dia berkeliling dari kota dan ke pelosok-pelosok. Dia melihat orang yang tidak bergembala, domba-domba yang tidak bergembala, dan hatinya penuh dengan belas kasihan. Saudara, satu lagu yang bagus sekali, yang saya ingat sekali. Lama kita tidak pernah nyanyikan, tidak tahu saudara masih ingat tidak ya? Ya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Dan selanjutnya dikatakan, berikan ku tangan ya untuk melakukan pekerjaan. Dan berikan ku hati yang seperti hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Inilah yang perlu kita rindukan terjadi dalam kelompok besar, dan akan sungguh-sungguh kita rasakan dampaknya juga pada kelompok kecil. Saudara, kelompok besar dan kelompok kecil itu sama-sama adalah anggota keluarga. Tetapi saudara, dalam kelompok kecil itu kita bisa menjalin lebih erat persekutuan kita satu dengan yang lain, karena kita tidak mungkin saudara-saudara mampu untuk melakukan barangkali untuk semua ya dalam kelompok yang besar. Saudara, ada 3 hal yang penting sekali yang kita bisa ingat-ingat, saudara ya. Persekutuan orang-orang kudus atau fellowship with the saints itu menyakup, saudara, emotional connection. Banyak orang yang jatuh, saudara, karena emosinya tidak terkendali. Ya, emotional connection ini pada saat dia marah sekali. Saudara lagi marah banget, saudara ya. Saudara butuh orang yang bisa mendengarkan kemarahan itu dan orang yang bisa menolong saudara untuk tidak berdosa di dalam kemarahan. Jangan ditambahin, kamu baru tahu dia sekarang, saya dari dulu udah tahu orangnya seperti itu. Nah, itu ngomporin, saudara. Kita tidak butuh yang seperti itu. Kita butuh orang yang bisa menolong kita untuk menyadari bahwa kita pun tidak lepas dari yang bersalah. Hari ini kita butuh memaafkan orang lain, tapi satu hari kita butuh dimaafkan oleh orang lain. Saudara, kehidupan suami istri pun sama. Kita tidak menikah dengan orang yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita sering saling melukai, saling menyakiti satu dengan yang lain. Tetapi kita yang sudah menerima damai sejahtera dari Allah, kita perlu membawa damai itu ke dalam kehidupan kita, saudara. Mulai dari keluarga kita. Saudara, mustahil, saudara, kita bisa mengalami
itu jikalau kita tidak, saudara, memiliki janji pengampunan daripada Tuhan dan mengalami pengampunan itu sendiri. Emotional connection di dalam kelompok besar dan kelompok kecil khususnya. Rational connection, di mana ada saat-saat di mana kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita butuh pertimbangan orang lain. Keluarga barangkali tidak cukup karena sama-sama orang yang terlibat dalam masalah. Kita tidak bisa tidak mencari orang yang mendapatkan bimbingan. Saudara, dalam perjalanan hidup saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa menghitung lagi, saudara, berapa banyak orang yang Tuhan pakai dalam hidup saya untuk menguatkan, menolong saya sehingga saya dapat berjalan hari ini. Saudara, kejatuhan begitu banyak orang, saudara, karena dia tidak memiliki, saudara, kelompok-kelompok kecil atau orang-orang yang dia percaya yang dia dapat meneguhkan dan menguatkan. Saat dia sangat butuh, tidak ada orang di sampingnya. Spiritual connection. Saudara, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja, saudara. Allah tidak tinggal diam. Allah mendengar seru doa kita. Saudara, saya yakin bahwa di dalam kehidupan kita, saudara, yang luar biasa itu, saudara, bukan karena kita hebat, saudara. Kita hebat masih ada batasannya. Tapi kalau Tuhan yang hebat bekerja, tidak terbatas, saudara, dan itu dahsyat sekali dalam hidup kita. Saudara, berapa tahun yang lalu Tuhan membawa saya meninggalkan Jakarta untuk satu jangka waktu yang cukup panjang. Saudara, dalam perjalanan ini, saudara, Tuhan seperti mengingatkan saya begitu banyak perjalanan yang saya lalui yang di mana ada orang-orang yang Tuhan pakai menjadi companion dalam hidup saya. Saudara, dalam penelitian yang singkat saya lakukan, saudara, saya wawancara profesor-profesor dalam universitas, pemimpin-pemimpin gereja, dosen-dosen, guru besar di seminar. Saudara, saya menyadari, saudara, bahwa kita butuh rekan kerja, saudara. Kita butuh teman dalam hidup ini. Bukan orang pinter. Orang pinter tidak banyak, saudara, dalam hidup ini. Orang yang hebat tidak banyak. Tapi kita tidak butuh sebenarnya selalu orang hebat. Kita butuh hanya teman yang bisa dengerin kita, saudara. Teman yang jujur memberitahukan kita dan kita tidak marah kalau ditegur oleh dia karena dia adalah teman baik. Bisa keluarga, bisa juga teman. Saudara, oleh sebab itu saya menulis satu buku, saudara, yang sekarang ini sudah terbit di Amerika. Saya senang sekali buku ini luas dibaca, saudara. Mentoring companionship. Mentoring itu selalu dikaitkan dengan orang yang pintar ngajari yang kurang, orang yang skillful lagi bimbing yang kurang. Tapi saudara, ini mentoring yang berbeda, saudara. Mentoring yang dikaitkan dengan persahabatan. Sahabat dekat yang tahu, orang lain tidak tahu kita di mana, tapi dia tahu kita di mana. Orang lain tidak tahu masalahnya kenapa kita ngambek, tapi dia tahu. Saudara, karena dia tahu, kenal kita dengan baik. Saudara, orang yang seperti inilah yang akan menolong kita melewati kehidupan yang tidak mudah ini, saudara. Saudara pernah dengar barangkali bagaimana anak-anak Tuhan yang bergumul di dalam hidup ini yang sebenarnya kemudian juga frustrasi meninggalkan gereja karena mereka merasa mereka tidak menemukan apa yang mereka butuhkan. Bukan karena gereja tidak punya, saudara-saudara. Bukan karena Tuhan kurang panjang tangannya untuk menolong kita. Tapi kita butuh teman yang dipakai Tuhan, saudara. Kita butuh companion, saudara, teman yang bisa menjadi mentor kita, yang memberikan kita feedback yang jujur, yang memberikan kita satu kesempatan untuk kita itu dapat menemukan dia, satu akses yang dalam ke dalam kehidupan kita, bukan yang di luar, saudara. Karena barangkali di luar kita terkenal orang yang pandai senyum dan lumayan bagus senyumnya, tapi tidak ada orang yang tahu kita di mana kita sering sembunyi menangis, saudara. Kita butuh orang yang tahu kita di mana, saudara. Saudara-saudara, kita butuh nasihat yang berharga, tidak selalu enak didengar. Kita butuh, saudara, godly counsel yang dapat mempertajam hidup kita, sudah tidak ala kadarnya. Jangan jadi orang Kristen yang rata-rata ala kadarnya. Dunia tidak akan tercengang, saudara, melihat kita sebagai orang Kristen yang tidak bedanya dengan dia. Kita butuh, saudara, kehidupan yang lebih daripada itu. Atau kehidupan yang membuat orang tercengang untuk melihat kehidupan kita. Saudara, kita tidak tampil sempurna, saudara. Tapi kita tampil sebagai orang yang sudah memiliki
janji Tuhan, ada nasihat, ada kasih mesra, ada persekutuan dalam roh. Saudara-saudara, kita butuh itu, saudara. Dan saudara tahu, bukti yang paling baik bagi kekristenan itu adalah orang Kristen. Tapi bukti yang paling buruk bagi kekristenan juga orang Kristen. Sehingga orang sering katakan demikian. Orang Kristen kok seperti itu? Saudara kalau dengar perkataan ini, saudara, kita senang dan kita susah. Senangnya dia mengakui bahwa standar orang Kristen itu tinggi. Tapi yang kita sedih, hanya kita tidak sanggup memenuhi standar. Jadi menyedihkan. Saudara-saudara, tapi di dalam kelompok kecil, saudara, kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan sesama anggota gereja akan menolong kita. Menjadi tempat untuk berbagi tantangan dan berdoa bersama, memberikan dukungan emosional dan spiritual secara pribadi, memperdalam pemahaman tentang kebenaran dan membantu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, tidak mudah. Saudara, kalau saudara kita menjadi orang Kristen yang baik, itu memuliakan nama Tuhan. Tapi andai kata saja ada orang yang berkata demikian baik itu di tempat kerja kita, atau relasi bisnis kita yang mengatakan, wah, Bapak itu dulu jahat banget ya. Setelah percaya, tambah jahat misalnya. Saudara, untung dia bukan anggota GLC, saudara. Nah, kalau enggak, dibawa-bawa semua nama yang lain, saudara. Satu kali satu gereja aja. Ibu itu ya dulu pelit, luar biasa. Setelah percaya kepada Tuhan, tambah pelit, saudara. Nah, saudara, orang tidak akan percaya. Tapi kalau orang menyaksikan perubahan-perubahan itu terjadi dalam hidup, anak-anak pun tidak perlu dipanggil ke gereja. Dia akan lihat mami beda. Mami beda sekali setelah ke GLC. Ya. Dalam kehidupan mami lebih banyak pengertian, lebih banyak melayani. Papa tidak hanya sok menang sendiri. Tapi Papa mulai bisa pengertian. Sorry ya, Papa yang keliru ini. Sorry, Papa yang keliru. Wah, ini hari ini tengah hari. Ini geledek di tengah hari. Halilintar di tengah hari. Papa bisa begini, kenapa ya? Oh, udah masuk kelompok kecil misalnya. Ini contoh soal aja misalnya. Saudara, banyak hal yang kita bisa alami yang membuat dunia ini tercengang. Bukan berarti kita sempurna. Saudara, hanya kata yang biasa saja itu membuktikan bahwa kita itu adalah orang yang memiliki satu pemahaman yang dalam tentang hidup ini. Saudara, banyak permasalahan di dalam kehidupan ini sebetulnya mudah dan sulit untuk diselesaikan di dalam kaitannya relasi. Saat-saat dimana kita harus mengakui kesalahan kita, sorry ya saya yang salah. Selesai urusan. Tapi kadang-kadang kita selalu menutupi kesalahan kita dengan argumen demi argumen demi argumen lagi. Tak habis-habisnya, saudara. Tambah argumen, tambah salah, saudara. Banyak kebohongan diselesaikan dengan kebohongan yang lain, saudara ya. Jadi lama-lama kita lupa bohong pertama itu apa ya, kita lupa, saudara. Karena kita tidak ingat yang salah. Kalau itu yang benar kita ingat selamanya tidak akan berubah, saudara. Saudara, inilah kehidupan itu ya. Dan kalau kita tidak bisa memaafkan orang, kita selalu juga hidup dalam penderitaan itu, saudara. Saudara, barangkali orang itu salah ngomong satu kata ya, tidak sengaja, saudara ya, nyakitin gitu. Tapi kita tiap hari ingat, maka tiap hari kita disakitin, saudara ya. Karena kita ingat terus, setiap kali ingat, setiap kali sakit, saudara. Padahal dia cuma sakiti kita satu kali. Kita ingatnya 20 tahun, saudara ya. 20 tahun hidup di dalam kesakitan. Buang, saudara-saudara, hal-hal yang seperti itu. Mari kita menyadari bahwa dalam Tuhan kita sudah menerima pengampunan itu, saudara ya. Saudara tahu, hidup yang paling berbahagia itu dalam Tuhan adalah hidup yang bertumbuh dalam anugerah-Nya. Kalau berhasil, kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Kalau gagal gimana? Gagal pun kita percaya anugerah Tuhan cukup bagiku. Ya. Jadi bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Dan dalam hal inilah kita mengenal kasih karunia Tuhan dalam hidup. Saudara-saudara, inilah kerinduan kita bersama. Saudara, tetapi ada kendaraannya, saudara ya. Kalau tadi itu ada kasih mesra, ada nasihat, dan itu kontennya, saudara ya. Kita butuh kendaraannya, saudara. Kendaraannya itu seperti ini. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, ini tidak berarti bahwa kita selalu setuju saja, tidak. Saudara, boleh ada perbedaan pendapat, tapi pada waktu hati kita semua kepada Kristus, maka saudara, hati Kristus yang menjadi kesimpulan terakhir, ya.
Saudara, di dalam banyak kesimpulan gereja, saya memimpin pelayanan di organisasi gereja selama sekian puluh tahun, saudara ya. Saya melayani tahun ini sudah sampai kepada 39 tahun, saudara, kalau dihitung-hitung dari tahun lalu. Saudara, saya mengalami banyak sekali juga pergumulan. Kalau saya harus mengulangi perjalanan waktu itu, banyak yang saya harus koreksi, saudara. Saya tidak segan-segan mengatakan banyak hal-hal yang perlu saya benahi. Tapi saya memperhitungkan itu juga sudah dalam anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Saya mengulangi belum tentu lebih baik, saudara ya. Tapi saudara, saya rindu sekali itu menjadi satu hal yang baik. Lupakan apa yang jadi, mulai dari yang baru, saudara-saudara ya. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu tujuan. Tidak egois, rendah hati, menaruh pikiran dan perasaan. Kalau kita tidak punya ini, saudara, kendaraan ini, kita sulit, saudara, menyampaikan konten itu. Tidak mungkin seorang itu bisa melakukannya. Saudara, seorang Kristen yang bertumbuh pun, itu bukan karena kemampuannya. Rasul Paulus berkata demikian, aku bekerja lebih keras daripada yang lain, tapi itu pun aku perhitungkan sebagai kasih karunia Tuhan. Saudara, dalam banget, saudara, pengertian itu. Sebagai seorang rasul besar ya, yang menulis sebagian besar daripada surat-surat di perjanjian baru. Dia berkatakan, apa yang ingin aku lakukan, aku tidak lakukan. Apa yang tidak aku ingin lakukan, aku lakukan. Apa yang dia butuhkan, saudara? Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan, saudara-saudara. Saudara kalau tidak mampu melakukan sesuatu yang saudara tahu baik, saudara butuh kasih karunia Tuhan. Kita tidak pernah menang, saudara. Kemenangan yang kita peroleh dalam hidup ini, kemenangan yang diberikan Kristus kepada kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita sudah hebat, karena tahu banyak maka kita hebat, saudara. Tidak bisa, saudara. Saudara, banyak orang jatuh bukan di dalam hal yang dia tidak tahu, tapi dia jatuh dalam hal yang dia sudah tahu. Saudara, inilah kehidupan yang membawa kita hari ini, saudara. Selalu bersyukur karena karya Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, ingat beberapa hal yang penting ini, saudara ya. Anugerah Tuhan. Ya, jangan lupa kata ini. Dia mendasari segala pertumbuhan kita. Jangan lupa iman kita, saudara. Kita mengalami kemenangan iman. Jangan lupa, saudara, dalam kita bersama-sama kita membangun satu relasi. Mana kita juga dituntut untuk salin dan dan lain banyak. Saling nasihat, saling mengasihi, saling banyak. Saudara, kita butuh kelompok kecil di mana kita menemukan, saudara, orang-orang yang menjadi pahlawan doa kita ya. Orang-orang yang takut kepada Tuhan. Orang-orang yang memiliki pencerahan secara spiritual. Orang-orang yang dapat dipercaya. Orang yang bukan hanya mampu, tetapi mudah untuk ditemukan dia di mana, saudara ya. Mudah diakses keberadaannya. Orang yang bisa menjadi partner yang baik dalam pelayanan. Orang yang mau belajar dan orang yang mau melayani. Orang yang mau mendengar dan orang juga mau membagi. Saudara, Pak, wah orang gini mah susah, Pak. Di dunia mana orang ada yang begini. Saudara cari orang ini tidak dapat, tidak jadi deh kelompok kecil. Bukan begitu, saudara. Kita tidak sempurna semuanya, tapi kita belajar untuk mendapat. Ini target yang sempurna itu tidak pernah diturunkan standarnya, saudara. Target itu tetap target, saudara. Tergantung kita mencapai sudah berapa. Ada yang pernah bertanya kepada saya, Pak, kapan Pak dapat orang seperti itu? Yang seperti ini belum lahir, Pak, ya. Yang ada sudah dipanggil pulang, gitu. Jadi udah tidak ada, gitu. Saudara, jadilah orang seperti ini dalam target ini. Maka kita akan menjadi orang yang seperti ini bagi orang lain. Mulai dari diri kita, jangan mulai dari orang lain. Kalau kita mulai dari orang lain, kita kecewa, saudara. Mulai dari diri kita pada orang lain, maka orang lain pun akan ketularan, saudara ya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara ya. Kita minta pertolongan Tuhan untuk firman-Nya. Ya Tuhan, terima kasih karena kami tahu kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan sering gagal. Gagal untuk mengasihi-Mu dan gagal mengasihi sesama kami. Betapa sering kami frustrasi dan kecewa karena kami merasa kami tidak mampu dan kami masih hidup dalam keberdosaan kami. Kami tahu Tuhan, tubuh lemah walaupun hati kami ingin lebih baik. Hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, pengampunan yang kami peroleh daripada-Mu. Hanya karena
Kasih karuniamu yang cukup bagi kami mampu melalui kehidupan dengan baik. Dunia sementara menyaksikan kehidupan kami untuk mereka mengenal Kristus Yesus. Tuhan tolong kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami butuh teman yang dapat menguatkan kami. Kami butuhkan tempat di mana kami dapat berbagi. Kami rindu ya Tuhan, melalui kelompok kecil yang dibangun oleh GLC, kami dapat memperoleh sahabat yang sepanjang perjalanan beserta yang menemani kami. Tuhan tolong kami. Kami berdoa dan kami bersyukur untuk saat seperti ini. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Freddy Lai yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara, saya pun sebagai gembala di tempat ini tidak usah capek-capek lagi memberikan dorongan dan juga semangat kepada saudara untuk masuk di dalam kelompok kecil ya. Jadi ini menjadi satu dorongan bagi kita. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah masuk dalam kelompok kecil, kiranya saudara boleh tetap setia, saudara terus mengikuti. Tetapi bagi jemaat yang masih belum masuk dalam anggota kelompok kecil, maka saudara, hari ini merupakan kampanye kelompok kecil ya. Oleh sebab itu, saudara kiranya saudara bisa masuk ke dalam kelompok kecil. Nanti di bawah saudara sudah ada booth yang akan melayani saudara untuk saudara bisa mendaftarkan diri di sana.